Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga dapat melaksanakan bagian dari tugas kita, yaitu diskusi visi prakarsa perubahan dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang dalam hal ini CGP-nya adalah Pak Tony. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan, kemudian dan mohon maaf saya juga sampai terus ujuk-ujuk terus ngomong begitu. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini seperti yang sudah dilaksanakan oleh guru penggerak yang lain yang sudah lulus di sekolah ini, ya, Pak Joni sama Pak Is, bahwa kegiatan ini adalah merupakan bagian dari proses pendidikan guru penggerak, yang mana dalam pendidikan guru penggerak itu ada 10 modul yang dipelajari dari modul 1.1 sampai modul 3.3. Nah, untuk kali ini merupakan bagian dari proses belajar modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Nah, di modul ini calon guru penggerak itu belajar terkait dengan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan mengarah kepada visi sekolah, begitu. Diawali dari membuat visi pribadi. Kemudian dalam diskusi ini nanti CGP akan belajar memimpin diskusi untuk membawa sekolah ini pada prakarsa perubahan. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan diskusi ini tidak bermaksud untuk mengganti visi sekolah. Tetapi jika nanti ketika ada acara review KOSP ataupun acara hari ini kok bisa kita gunakan sebagai refleksi dari visi yang ada pada KOSP di sekolah ini, bisa nanti dibawa ke diskusi yang lebih jauh, lebih resmi yang diadakan oleh instansi ini dalam rangka review KOSP. Jadi sedikit banyak kegiatan ini juga nanti bisa akan menjadi sumbangsih dari aspirasi Bapak Ibu guru yang nanti Bapak Ibu sampaikan di sini, nanti dibawa ke diskusi pada tingkatan instansi, yaitu terkait dengan review KOSP yang mana itu pasti dilaksanakan tiap tahun di awal tahun pelajaran. Nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian acara pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar kepala sekolah, yang ketiga diskusi, yang keempat penguatan dari PP, kemudian yang kelima penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita dan untuk anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengantar dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Kristianto. Monggo, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu pengajar praktek Ibu Endah dari SMP Negeri 1 Panjanggaru kali ini. Yang kami hormati Pak Tolib selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang telah menginisiasi kegiatan ini, kegiatan terkait prakarsa perubahan yang luar biasa. Tanpa Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Panjanggaru yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian
sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berkumpul di kegiatan yang sudah diperakasai oleh Pak Tolib selaku calon guru penggerak angkatan 10 dalam tema bagaimana implementasi prakarsa perubahan terkait dengan visi guru penggerak. Kemudian yang kedua kalinya sholat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya mohon izin Ibu PP dan rekan-rekan guru di sini, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau Bapak Kepala Sekolah sedang berhalang hadir, sedang dinas luar di cabang dinas wilayah 9. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Endah selaku pengajar praktek dari Bapak Tolib CGP angkatan 10, memang guru penggerak itu tempat mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang luar biasa terkait dengan pemimpin pembelajar, gitu ya. Dan di kesempatan kali ini diinisiasi oleh Pak Tolib, kemudian didampingi oleh Ibu Endah selaku pengajar praktek, bagaimana membuat prakarsa perubahan terkait visi guru penggerak yang nantinya akan tentunya menyasar bagaimana tadi merefleksikan visi misi sekolah, apakah masih sesuai atau tidak, apakah harus ada perubahan atau tidak, atau perlu dievaluasi atau tidak. Maka ini waktunya, kesempatan kita bagaimana nanti kita akan berdiskusi, belajar untuk mengidentifikasi, gitu ya, membuat prakarsa perubahan. Gitu. Nah tentunya prakarsa perubahan ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kita sekalian, gitu ya, semuanya. Khususnya adalah sekolah kita, instansi kita. Tadi disampaikan oleh Ibu Endah bahwa yang namanya sekolah tentunya visi misi itu harus dievaluasi, diupgrade, gitu ya. Yang nantinya ada namanya refleksi. Apakah tadi yang saya sampaikan sudah sesuai atau belum? Apa harus diperbarui atau tidak? Nah, nanti akan diidentifikasi mana-mana yang kiranya perlu dikembangkan lebih lanjut, mana-mana yang harus mungkin digantikan dengan yang terbaru. Nah, jika itu nanti kita temukan, jika nanti kita dapatkan, maka itu bisa dijadikan sebagai rujukan ke depan. Nanti akan disampaikan mungkin oleh Pak Tolib kepada Bapak Kepala Sekolah dan melalui forum KWSP ataupun yang lain sebagainya tadi disampaikan oleh Ibu Endah, yang nantinya maka akan terjadi apa ya, seperti perubahan yang lebih baik dari visi-visi terdahulu. Idealnya memang tiap tahun harusnya dievaluasi yang namanya visi misi sekolah. Hanya saja memang di lapangan terkadang kita mau cari cepat seperti itu ya. Ya udah kita tinggal copy paste, masih berlaku visi misi yang lama seperti itu. Dan nanti mari kita bersama-sama ikuti tahapan demi tahapan agar nanti kita temukan mana-mana yang perlu kita revisi ataupun perbaiki, dan bagaimana program-program prakarsa perubahan yang akan eksplor oleh Pak Tolib selaku CDP angkatan 10. Dan dari kami mohon maaf sekali pihak sekolah mungkin dalam menyelenggarakan ataupun menyediakan sarana dan prasarana kurang memadai, karena beginilah adanya Ibu dan Pak Tolib. Jadi mungkin dengan ala kadarnya seperti ini bisa memotivasi kita semua agar ada prakarsa perubahan untuk lebih maju di SMK Negeri Kabupaten Garut. Dan kami juga selaku atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas inisiasi dari Ibu Endah maupun Pak Tolib untuk tentunya perkembangan dari SMK Negeri Kabupaten Garut terkait dengan prakarsa perubahan visi guru penggerak yang akan tentunya menyasar ke visi misi dari SMK Negeri Kabupaten Garut. Sekali lagi monggo Bapak Ibu semua beserta kegiatan prakarsa perubahan
ini diikuti dengan baik, kita serap. Bagi yang nanti Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, berpendapat, memberikan masukan, sangat disarankan untuk itu. Dan Pak Polip, terima kasih juga sudah menginisiasi kegiatan ini sehingga ada arah dan tujuan untuk SMK kita semakin maju. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Isyanto yang telah memberikan pengantar. Untuk selanjutnya tiba saatnya diskusi Prakasa Perubahan, yang mana rangkaian kegiatan dari diskusi diantaranya adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti Pak Torib akan memandu Bapak Ibu semua untuk mengisi kalimat rumpang yang terkait atau ada hubungannya dengan visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah. Untuk itu mohon kepada Pak Torib untuk memandu diskusi kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jody Haryanto, SPD MT selaku Kepala Sekolah SMK Wadararo. Yang saya hormati Ibu Enda selaku pengajar praktek, dan juga rekan-rekan guru dan karyawan SMK di Satu Wadararo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa hadir diskusi ngobrol santai dan bersama saya berkenaan dengan implementasi perubahan visi guru penggerak. Sholawat dan salam tentunya selalu tercurahkan pada hadirat Nabi Muhammad SAW. Oke, Bapak Ibu, supaya waktu tidak berlama-lama, langsung saja di sini untuk Prakasa Perubahan Visi Guru Penggerak itu sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan itu dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti Prakasa Perubahan ini mempunyai tujuan, ya, yaitu yang pertama, guru mampu merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Yang kedua, guru mampu mengupayakan pencapaian visi melalui Prakasa Perubahan yang positif dan apresiatif. Seperti itu. Terus untuk SBG-nya supaya Bapak Ibu bisa fokus, tidak tegang, bisa dilihat. Coba tersebar dari gambar tersebut. Coba Bapak Ibu disebar. Jawabannya apa? A, B, C atau D? D. Petenis handal. Kalau bisa dapat petenis handal. Oh ya, ada petet tambah nis, sandalnya diganti H. Ya. Terus yang kedua di situ ada satu lagi, ya. Tebak kata lagi. Ada tang, ada tangan, ada tanda seru. Tantangan seru. Tantangan seru, ya. Terima kasih. Semangat sekali Bapak Ibu. Oke, untuk kesepakatan diskusi santai, ya, jangan belajar itu terlalu formal belajar. Ngopi bareng di sini ada saling menghargai dan satu, yang kedua saling memberi kebebasan berpendapat. Terus tertib itu artinya kalau ada teman yang sedang berbicara, nanti yang lain mendengarkan, terus mendengar, melangsungkan dari tempat waktu, ya, yang penting fokus, ya. Terus aktif mengikuti pembelajaran. Kalau pembahasan yang boleh ditambahkan itu, ya, nanti yang kalau ke belakang, kalau ada tugas mungkin ada guru yang mau ngajar, ya boleh izin.
Itu kesepakatan. Terus untuk latar belakangnya di sini tujuan pendidikan IHSA Dewantara yaitu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Betul. Jadi nanti tujuan prakarsa ini tentunya seperti bahan pada murid ya. Kita fokus pada murid. Tapi di sini nanti kita akan bagaimana nanti tujuannya bisa menyusun visi ya, visi dari kita di sini, visi pribadi dulu. Nanti terus bagaimana nanti kita mewujudkan visi dengan apa itu? Baca itu ya, baca. Jadi ada baca. B-nya adalah buat pertanyaan atau eksekusi, jabatan rencana dan itu eksekusi intinya. Ya. Dari visi itu kita bisa selaraskan dengan visi sekolah kita. Sekolah kita kan sudah ada di web ya. Nanti bagaimana kita cara menyusun visi masing-masing guru. Nah di sini silakan Bapak Ibu nanti menggunakan perangkat handphone ya. Langsung menuju ke ini ya, mentimeter.com. Mentimeter.com. Di grup boleh. Ya, mentimeter.com. Dengan kode 5158 5037. 5158 5037. Mentimeter.com. Masukkan joinnya ke 5158 5037. Sudah Bapak Ibu? Belum ya? 5158 5037. Begitulah tadi Mentimeter ya, masih banyak aplikasi yang lain sebenarnya untuk mensurvei. Sudah? Kalau sudah silakan join. Terus di situ diskusi pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Tinggal ditambahi. Di situ ada 3 kolom ya, 3 baris. Silakan ditekan submit ya. Bebas mau berapa ya? Ya, tuh. Saya tunggu jawabannya ya. Wah ya. Sudah ada 3 respon. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang Pancasialis. Bagus sekali. Yang kedua kita memimpikan murid-murid yang beretika baik. Luar biasa. Terus ada lagi penurut, murid yang penurut. Wow, banyak sekali responnya, 14 respon. Ada lagi yang mau respon? Oh iya masih, kita tunggu ya. Tuh. Sudah ya. Oke, itu. Wah, 19. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya bacakan. Jadi itu impian kita bersama ya. Salah satu diantaranya yaitu kita memimpikan murid yang disiplin. Nah, nanti bagaimana kita mewujudkan murid yang disiplin nanti ada tahapannya. Ada di sini kita berbagi cara untuk mewujudkannya. Yang kedua, murid yang berkarakter juga ada nanti ya. Terus murid yang beretika baik, murid yang
Pancasilais, berjiwa Pancasila mungkin ya. Terus murid yang berakhlak mulia. Terus ada lagi murid yang berkarakter baik, murid yang aktif, murid yang rajin, murid yang taat aturan, murid yang sopan santun, terus murid yang beretika dan unggul, berakhlak mulia, kreatif, penurut, karakter dan sikap baik. Luar biasa. Itu nanti kita akan diskusi bareng ke depannya. Ini semuanya luar biasa kita. Oke, yang kedua kita melanjutkan untuk kalimat perubahan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah. Silakan Bapak Ibu Guru untuk menuliskan. Lanjutan yang tadi ya. Boleh diisi bebas sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ya, sudah masuk. Murid adalah individu yang unik. Manusia tidak sempurna. Ya. Yang lain mungkin, ya. Manusia biasa. Kayak lagunya. Manusia biasa. Pintar ya. Mungkin dari SMP-nya sudah pintar ya. Manusia murid adalah manusia yang baik, sempurna. Itu yang lain mungkin ya. Generasi yang luar biasa ya. Spesial berkarakter. Murid adalah tolak ukur sumber daya manusia. Murid adalah aset negara. Murid aset bangsa. Ya. Generasi yang luar biasa. Tidak ada yang salah. Ya. Wah, iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang mungkin mau ditambahkan? Coba ya. Oh, bagi ada ini. Perlu dididik ya, murid adalah anak yang perlu dididik dan ditumbuh kembangkan. Ya, luar biasa. Sudah ya cukup ya. Kalau gitu kita lanjutkan ke kalimat penumpang yang ketiga. Ini di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan titik-titik. Ya, sudah ada yang masuk, banyak sekali. Ada yang mengutamakan attitude, ada yang mengutamakan kedisiplinan siswa, mengutamakan karakter siswa, saling menghormati sesama, terus pelayanan untuk siswa yang luar biasa, keberpihakan untuk siswa ya, bisa. Nilai kebangsaan, pendidikan yang diutamakan itu pendidikan siswa, ibadah siswa juga ada, kebebasan berpendapat, terus kasih sayang, ini luar biasa ya. Mengutamakan kasih sayang, ya. Terus nilai rohani ya, ini luar biasa. Hak dan kewajiban siswa dari 15 guru yang respon ya. Ada yang lagi yang menambahkan? Belum ya? Belum ada. Oke, kita lanjut ke kesehatan mungkin. Ya. Oke, kita lanjut ke kalimat penumpang yang keempat. Murid di sekolah
kita sadar betul bahwa, nah ini monggo ya Bapak Ibu, apa yang perlu disadarkan dari murid. Tiga kolom ya, bisa diisi semuanya di situ, ada kolom-kolom. Ya. Ya, terlambat adalah hal yang biasa. Ya. Untuk sesi pertama ini tentang ini ya, visi. Nanti sesi 2 itu tentang budaya positif. Itu nanti kita bahas tentang ini ya, bagaimana supaya sekolah kita nanti punya budaya yang positif. Jangan sampai terlewat juga nanti di sesi kedua. Jadi dari Bapak Ibu semua sudah terkumpul beberapa jawaban. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin itu lebih tinggi daripada skill, ya boleh. Terus sikap lebih baik daripada ilmu, ya. Sadar bahwa sarana dan prasarana kita masih minim. Oh iya, betul. Menghormati guru adalah guru adalah panutan. Terus ada terlambat adalah hal yang biasa. Terus rajin lebih dari nilai, ya. Jadi proses itu lebih daripada hasil, ya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk kalimat penumpang selanjutnya di sini, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, nah, ya, ada dua respon yang sudah masuk. Kita warga sekolah di sekolah yakin untuk memajukan sekolah, memberikan perubahan yang lebih maju, ya, memajukan pendidikan nasional, luar biasa. Memajukan pendidikan karakter, ya, luar biasa. Sudah ada 12 respon dulu. Terus dari sini berdedikasi berubah jadi lebih baik, maju bersama-sama, ya. Loyalitas tinggi, ya luar biasa. Murid harus berkarakter, ya. Pendidikan karakter lebih diutamakan, ya. Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, satu lagi, masih ada lagi. Wah, ini dedikasi dan sama loyalitas tinggi. Ayo. Selanjutnya untuk kalimat penumpang yang terakhir ini, guru dan siswa lain di sekolahan, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa
kita semua paham bahwa ya, saya ada 3 respon. Sambil menunggu respon yang lain saya bacakan. Jadi kita paham bahwa kita bisa hebat gitu ya, kita bisa jaya-jaya gitu ya. Kita paham bahwa integritas nomor 1 itu ada. Kami harus berkolaborasi, ya, sudah. Kami harus bekerja sama. Itu sudah masuk 4 responden. Sambil menunggu yang lain. Monggo Bapak Desa, monggo. Oke, itu ada 15 respon. Jadi kita semua paham bahwa pendidikan penting ya. Kita juga nomor 1, bersama itu penting. Loyalitas sekolah itu penting. Sinergi itu penting ya. Pendidikan karakter juga penting. Terus dedikasi tinggi penting, daya juang penting ya situ. Terus saling asah dan asih itu sesama ya penting itu. Nah, ini semua dari diskusi satu ini adalah visi pribadi ya, visi kita semua ya, dari yang murid yang kreatif, sopan santun, aktif, beretika baik, impian kita. Dan sekarang apakah impian kita itu sudah sesuai dengan visi sekolah? Karena kita harus selaraskan dengan visi sekolah ya. Nah, ini dia Bapak Ibu visi sekolah kita, yaitu terwujudnya sekolah dengan lulusan yang unggul, berakhlak mulia, berbudaya kerja, berjiwa teknopreneurship, berwawasan global sesuai tuntutan industri dan masyarakat. Itulah visi sekolah. Dan tadi pranasa dari Bapak Ibu ini bisa kita semua wujudkan, disesuaikan dengan, atau nanti kita bisa mengusulkan untuk merevisi visi sekolah kita bersama sesuai dengan kalimat tentang tadi, yaitu untuk mewujudkan murid yang kreatif, sopan santun, aktif, sikapnya baik, akhlak mulia, rajin, dan lain-lain. Dan untuk mewujudkan itu dengan pendekatan inquiry apresiatif. Adapun visi saya pribadi cuma satu ya. Ini visi saya, yaitu berusaha mewujudkan pembelajaran yang inovatif ya, dengan bantuan media belajar ya. Itu memang visi saya dari tahun 2008 dulu ya. Jadi dari tahun 2008 ini saya sudah jualan media belajar gitu ya. Jadi untuk mewujudkan satu visi inovatif saja butuh
bertahun-tahun ya, 2008, 2010 gitu ya, 2024. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk mewujudkan bagaimana Bapak Ibu, saya flashback ke belakang dari impian Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Bagaimana? Sudah sesuai? Sebagian ya. Tapi ada yang perlu kita tambahkan lagi nanti ya. Yaitu mungkin tadi ini ya, kreativitas mungkin ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, gotong royong, inovatif, kreatif itu ya. Itu mungkin kita perlu kembangkan ya, visi-visi itu. Begitu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditambahkan? Pak Lis juga ditambahkan. Coba ditambahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Olip atas kesempatannya dan Bu Minda selaku pengajar praktek CGB angkatan 10. Baik, luar biasa sekali ya apa yang sudah dipaparkan tadi, bahwa prakarsa perubahan itu berbasis ya atau melalui pendekatan namanya inquiry apresiatif atau IE ya, bukan IE tapi bacanya apa? IR ya, inquiry apresiatif. Memang selama ini ketika kita membuat merancang bersama-sama terkait dengan visi sekolah, terkadang kita mengabaikan pendekatan ini. Nah, ini salah satu cara bagaimana membuat prakarsa perubahan melalui visi misi sekolah dengan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi mungkin kalau dari saya, ketika ingin mewujudkan suatu visi dari sekolah, mungkin melalui visi guru penggerak ataupun visi dari bapak ibu guru yang lain, dengan menggunakan inquiry apresiatif, maka tidak ada hal-hal yang mungkin saya katakan negatif, gitu ya. Karena semuanya dilakukan dengan hal-hal positif. Mungkin kalau misalkan kita ingin siswa kita berakhlak mulia atau memiliki akhlak yang baik, rajin, terampil, bahkan mungkin gembira, kayak pramuka, gitu. Mungkin kita tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya memaksa, menghukum, tapi bagaimana kita memberikan ruang kepada anak-anak kita, tergantung programnya apa. Ketika programnya yang jadi objeknya adalah anak-anak, bagaimana kita memberikan kesempatan pada anak-anak tanpa menghukum, tapi memberikan ruang dengan memberikan sebuah pujian, gitu ya, kesempatan seperti itu bisa, gitu. Kemudian betul sekali yang disampaikan Pak Tolib atau yang dibawakan Pak Tolib ya, bahwa setiap guru idealnya itu memiliki visi. Nah, cuma tidak mungkin ketika semua guru visinya harus dituangkan semua di visi sekolah, karena tentunya visi sekolah itu tidak bisa menyerap semua keinginan dari semua guru. Hanya saja sebagian pasti ada yang bisa terserap, begitu. Nah, harapannya termasuk menyerap keinginan anak itu juga penting. Harapannya melalui prakarsa perubahan, visi itu idealnya ini ya Pak Tolib, selain melibatkan
melibatkan bapak ibu guru, idealnya memang harus melibatkan siswa atau murid. Karena biar kira-kira murid itu ingin apa nih? Jangan-jangan murid berbeda keinginannya dengan bapak ibu guru atau sekolah atau kita semua. Jangan-jangan murid punya ide yang lebih bagus daripada kita. Nah, mungkin tambahan dari saya terkait dengan melibatkan murid ketika kita merancang prakarsa perubahan terkait dengan visi misi sekolah. Mungkin demikian Pak Tolib dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya itu tadi. Jadi kalau bisa gitu, untuk mewujudkan visi itu ya, kita perlu suara dari anak-anak ya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, bagaimana untuk kita lanjutkan? Bagaimana untuk mewujudkan visi tadi yang satu aja, saya pilih yang inovatif saja di situ. Itu dengan pendekatan kerja. B-nya itu adalah buat pertanyaan. Yang kedua, kita ambil pelajaran. Terus kita gali mimpi-mimpi yang sudah kita buat seperti tadi ya. Terus ada kita jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, untuk tahapannya sudah ada di sini. Jadi kita yang pertama, tujuan prakarsa perubahan di sini adalah mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi peserta didik. Ini pribadi saya. Kalau Bapak Ibu semua kan tadi sudah berangkat mulia, berkarakter dan lain-lainnya sudah ada di kalimat tempat. Yang pertama tahapan buat pertanyaan. Buat pertanyaan ini langsung apa yang harus saya lakukan untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi peserta didik. Nah, di sini saya melakukan analisis kebutuhan siswa berdasarkan potensi melalui kolaborasi dengan rekan guru dan wali kelas. Di sini saya latar belakang saya juga sarana dan keterbatasan waktu, ya, keterbatasan waktu mengajar kita. Jadi nanti motivasi saya ke depannya itu adalah mengembangkan media ya, supaya anak datang ke sekolahan itu langsung melakukan aktivitas, bukan. Nah, jadi anak sudah belajar dari rumah, di sini di sekolahan tinggal diskusi sama bentuk ruang kolaborasi dengan teman-teman kecil gitu ya. Jadi di sini saya mengembangkannya kepada media. Yang buat pertanyaan yang kedua itu, mengapa pembelajaran yang inovatif dan menarik harus dikembangkan di sekolah? Sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan mengajak kita semua, kepala sekolah dan rekan guru yang lain bertukar pikiran terkait pentingnya pengembangan pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi peserta didik. Jadi benar-benar nanti anak datang ke sekolahan itu karena pengen mengembangkan potensinya. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Nah, dari ini kita ada pertanyaan, siapakah rekan guru sekolah yang mempunyai pengalaman yang pernah mengembangkan pembelajaran yang inovatif? Saya kira di sekolah ini sudah cukup banyak guru-guru yang berinovasi. Saya juga sering mengamati ya, Pak Dani, Pak Lis juga sering ada. Jadi saya itu mencari tahu melalui wawancara atau mengamati rekan guru yang lain dalam melaksanakan pembelajaran. Terus pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi peserta didik? Di sini aktivitasnya mengamati potensi dan gaya belajar siswa, terus memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar di sekitar kita, dan serta menambah kemampuan diri dalam mengikuti pelatihan ya. Jadi nanti dibutuhkan suatu kualitas belajar ya ke depannya mungkin. Kita akan membentuk komunitas belajar. Pertanyaan selanjutnya di situ, situasi apa saja yang mendukung untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif? Jadi situasinya karena kita keterbatasan sarana dan prasarana sekolah,
mengecek ketersediaan alat. Kalau HP itu semua anak kan hampir punya ya, gitu. Jadi kita nanti memanfaatkan HP dan jaringan internet. Kalau proyektor maupun komputer terbatas. Terus pertanyaan selanjutnya nanti keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Ya, untuk mengenali potensi dan kemampuan diri dalam model dan media belajar inovatif, kemampuannya nanti kita berkolaborasi dengan teman-teman semua. Terus tahapan yang ketiga, gali mimpi. Ya, ini ada banyak sekali pertanyaan ya. Di antaranya apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi peserta didik. Terus yang kedua, bagaimana perasaan saya saat dapat mengembangkan pembelajaran inovatif dan menarik. Ketiga, apakah hal baru yang dapat dilakukan jika dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Nah ini semua berkaitan bagaimana tantangan dan apakah sumber daya yang kita bayangkan tersedia. Nah, dari gali mimpi itu kita buat gambaran atau narasi saat dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menarik tentunya, dan memanfaatkan aplikasi dan media sosmed. Baik itu nanti ada Google Site itu ya, Google Site ataupun aplikasi di Google Play Store dan yang lain-lain. Untuk tahap selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Jadi setiap tindakan tahap-tahapnya itu selalu diawali dengan pertanyaannya. Jadi apa langkah awal yang akan dilakukan? Ya. Yang kedua, langkah terobosan yang dapat dilakukan. Terus bagaimana mengukur peningkatan kualitas pembelajaran. Terus bagaimana cara untuk saling memberi semangat dan usaha mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Ini tindakannya tentunya banyak, diantaranya berdialog dengan siswa, dengan rekan sejawat, disesuaikan dengan potensi siswa, terus mengajak kepala sekolah dan rekan guru yang lain untuk dapat berkolaborasi, terus meminta rekan guru untuk mengamati aktivitas siswa dan proses pembelajaran dan pelayanan. Terus yang terakhir meminta rekan guru untuk memberikan masukan atau saran kritik. Ya, intinya refleksi dan tindak lanjut. Selanjutnya yang terakhir itu ada eksekusi. Ya, untuk mengeksekusi visi ini itu juga dalam bentuk pertanyaan. Siapa yang bisa mengarahkan atau memantau terlaksananya proses pembelajaran, terus siapa yang akan terlibat, kapan pengembangan pembelajaran itu akan dilaksanakan, terus bagaimana catatan kemajuan, terus siapakah yang menampung kendala-kendala atau curhatan yang dihadapi. Nah, dari situ tindakannya meminta kepala sekolah, rekan guru yang lain-lain berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, orang tua, siswa dan stakeholder gitu ya. Terus melaksanakan program pengembangan pembelajaran inovatif, terus meminta seluruh warga sekolah untuk berkolaborasi dalam mengatasi kendala yang ada. Itu tadi cara untuk tahapan untuk membuat visi pribadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya visi misalnya dari jurusan TPSM, siswa terampil gitu ya. Jadi ada tahapannya seperti itu. Itu tahapan kerja. Ini dia. Nah, dari jabaran atau materi yang narasi ya, ngobrol santai tadi tentunya sekarang melakukan refleksi ya. Refleksinya di sini bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah masih dapat lagi ya, silakan dibuka lagi. Oke, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah
diskusi materi visi prakarsa perubahan diri. Kodenya 6123. Beda lagi ya. 6123 2681. 6123 2681. Oke, itu perasaannya semangat, open mind, suka dan bahagia. Di situ ada pilihannya ya, ada gembira, sedih, marah, takut. Open mind, luar biasa. Terharu, oh iya seperti itu. Gembira. Senang. Terinspirasi ya, inspirasi baru ya. Sangat terharu, tambah termotivasi sedikit paham ya, terus semangat, tergerak, oh ya. Cukup ya Bapak Ibu. Nah itu tadi prakarsa perubahan saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangat sekali dalam mengikuti diskusi ini. Terima kasih. Ini dukungan yang sangat baik untuk perjalanan Pak Talib dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Apresiasi yang sebesar-besarnya. Salut berat itu ya. Ini dukungan ya, kalau Bapak Ibu tidak memberikan dukungan, Pak Talib tidak akan seperti sekarang. Baik, ketika Pak Talib sudah mengikuti pendidikan guru penggerak maupun sebelumnya, jelas ya kita satu sekolah itu harus komunikasi dan kolaborasi yang baik dan sehat gitu. Sehingga kita akan bisa berjalan menuju visi kita bersama-sama. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit penguatan. Bukan berarti saya menggurui ya Bapak Ibu, tapi saya hanya melaksanakan tugas begitu. Apalagi di sini Bapak Kepala Sekolah juga sudah guru penggerak. Kemudian di sini juga ada Pak Kris, ya. Jadi sedikit banyak pasti di sekolah ini sudah terwarnai semuanya dengan materi-materi ataupun warna-warni yang merupakan filosofi dari KHD begitu. Ya. Pasti di sini sudah terbentuk begitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama tadi visi SMK Negeri 1 Pandanarum benar menurut Bapak Ibu semua sudah sesuai dengan impian Bapak Ibu ya. Kemudian di sana sudah mengerucut visinya, artinya kata-katanya tidak ada yang terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, tapi di sana sudah mengerucut yang nantinya akan bisa lebih mudah dijabarkan dalam misi dan selanjutnya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan review KOSP terkait dengan visi begitu deh, karena KOSP kan banyak sekali ya isinya.
merupakan kitab sucinya sekolah. Iya kan? Panduannya kan di situ. Baik misalnya waktu pembelajaran, jadwal dan sebagainya kan semuanya ada di KOSP. Yang mana KOSP ini ataupun KTSP untuk kurikulum 2013 ditinjau tiap tahun begitu. Jadi di awal tahun pelajaran pasti kita mengadakan review KOSP. Nah, jika KOSP-nya sudah tidak sesuai dengan impian kita, maka di situ diadakan perubahan. Yang mana perubahan itu diawali dari prakarsa perubahan. Tapi jika visi itu dipandang masih sesuai, maka tidak perlu dirubah. Jadi tidak harus tiap tahun dirubah begitu. Okay? Kemudian pada saat review KOSP sebaiknya dihadiri oleh guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini, kemudian dari komite sekolah, kemudian juga dari siswa-siswi, karena dia yang akan kita olah. Jadi kemauan siswa itu apa begitu? Oh ya, saya inginnya menjadi siswa ya, kalau itu kan bisa diandalkan di situ seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lis ya. Kemudian dari komite sekolah itu kan mewakili orang tua. Jadi nanti orang tua itu sebetulnya menginginkan apa dari anak-anak yang dititipkan di sini. Atau Bapak Ibu bisa juga selain mengundang pengurus komite sekolah juga mengundang beberapa wali murid yang dipandang bisa memberikan aspirasi, mewakili begitu ya. Jadi nanti visi kita itu sesuai dengan kehendak siswa, kemudian semuanya berwawasan lingkungan karena kita berdiri ataupun kita bertugas di sekolah ini dikelilingi oleh masyarakat begitu. Kemudian selanjutnya nah, visi itu kan sesungguhnya impian ya Bapak Ibu. Jadi visi itu impian. Jadi sekolah itu ibarat kapal, satu kapal berjalan bersama-sama. Nah, visi itu menjadi arah dari langkah kita begitu ya. Sehingga visi itu kan harus kita raih begitu ya. Sudah dari prakarsa perubahan tadi melalui budget dan sebagainya kan tersusun visi. Maka visi itu yang akan kita raih. Nah, bagaimana mewujudkan visi itu? Nah, dari visi nanti dijabarkan menjadi misi. Misalnya di sini visinya apa tadi salah satunya? Contoh saja misalnya perwawasan global. Perwawasan global misalnya contoh lain misal yang mudah yang nanti biar sampai indikator gitu. Misalnya di sini kan anak bertakwa begitu ya. Misalnya di sana ada bertakwa ya. Nah, bertakwa itu kan visinya. Kemudian misinya salah satunya anak bisa menghafal surat pendek bisa. Kalau di SMP kayak ini contoh ya. Kalau di SMP mungkin bisa diterapkan juga ya kan masih banyak anak-anak yang belum hafal juz amma misalnya. Misalnya tadi visinya kan terwujudnya peserta didik yang bertakwa salah satunya. Maka misinya diambil siswa dapat menghafal surat pendek. Nah, dari misi itu nanti biar terlihat tercapai atau tidak, maka dibuat indikator. Indikatornya misalnya di kelas 1 SMK anak atau peserta didik hafal 10 surat pendek. Kan jelas, oh berarti anak sekolah SMK 1 Pandanarung, engko nek kelas 1 berarti hafal surat pendek 10. Itu dari visi takwa itu. Kan tadi ada wawasan global dan sebagainya, nanti kan dijabarkan lagi menjadi misi. Nah, dari indikator itu kan menjadi program kegiatan. Program kegiatan itu bisa program kegiatan yang terintegrasi di pembelajaran, bisa menjadi program kegiatan di ekstrakurikuler. Kalau di program kegiatan pembelajaran kan bisa di ada literasi itu ya, sebelum masuk jam pertama. Kalau di tempat saya kan ada literasi membaca 15 menit misalnya, kan bisa juga Bapak Ibu guru menghafal surat pendek tiap hari Jumat besar atau Asmaul Husna. Itu kan di kegiatan sebelum pembelajaran atau di ekstra boleh misal kegiatan yang lain, misalnya visi yang lain begitu. Kemudian dari program kegiatan itu nanti kan masuk di RKT atau RKJM. Ya. Kemudian dari RKT atau RKJM, dari RKT itu kan ada dipetani lagi, ada kegiatan yang perlu dana, ada yang tidak perlu dana. Kemudian kegiatan-kegiatan yang perlu dana maka dimasukkan
Nah dari situ nanti dilanjutkan ke pelaksana kegiatan. Kalau kegiatan itu kegiatan ekstrakurikuler berarti ke pembina ekstra. Tapi kalau terintegrasi di kegiatan pembelajaran berarti dilaksanakan pada saat pembelajaran yang diatur di KOSP dengan rapat dewan guru. Jadi di sini visi yang sudah dicanangkan oleh sekolah nanti dijabarkan ke misi, dari misi ke indikator, dari indikator ke program kerja atau program kegiatan, dari program kegiatan nanti masuk ke RKT atau RKJM, kemudian nanti dipilih lagi kalau yang perlu dana masuk RKAS, selanjutnya di pelaksana kegiatan. Itu ya, jadi perjalanan visi. Jadi dari suara atau voice ya, voice dari warga sekolah nanti kita akan membuat choice ya, pilihannya itu kan di kegiatan tadi, kemudian nanti ownership-nya pertanggungjawaban kita masing-masing sesuai dengan tugas kita ya, tugas Bapak Ibu guru kan beda-beda ya, mengajarnya skillnya juga beda ya, karena materi yang diambil beda, kemudian nanti tugas tambahannya juga beda. Di situ nanti Bapak Ibu akan berperan dalam mewujudkan visi sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait tadi Pak Tolik kan menyampaikan visi pribadi, begitu ya, itu hasil belajarnya. Nah, visi pribadi itu dilaksanakan di kelas. Nah, kemudian pada saat review KOSP kan bisa diusulkan pada saat review KOSP. Sehingga visi pribadi Bapak Ibu guru yang beda-beda yang dilaksanakan di tiap kelas nanti bisa mencuat atau ajukan ke atas menjadi visi sekolah yang nanti akan menjadi program sekolah. Sedangkan visi Bapak Ibu guru sebagai visi pribadi nanti dilaksanakan sendiri oleh Bapak Ibu guru di kelas Bapak Ibu guru, baik di pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu, sekali lagi bahwa visi adalah impian dan harus diwujudkan. Begitu, sehingga kita akan bisa mengantarkan anak-anak kita ke kesuksesan mereka, ke kebahagiaan mereka, dan lebih dari itu ke keselamatan mereka. Karena kita sebagai guru adalah sesungguhnya adalah pamong yang menuntun pengembangan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan hidup mereka. Gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penguatan dari saya. Kemudian di sini saya mengucapkan terima kasih tidak hanya Pak Tolik yang belajar, tetapi dari diskusi ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua ya. Seperti tadi yang sudah dikenalkan oleh Pak Lis, saya Indah Pratiwisih dari SMP Negeri 1 Kalibening. Beberapa siswa saya ada yang bertugas di sini ya, karena saya sudah 30 tahun bertugas di SMP Negeri 1 Kalibening. Jadi siapa-siapa nggak ketemu murid ya. Mas Atal tadi, terus banyak yang di sini yang dulu pernah di SMP 1 Kalibening dan menjadi murid saya. Jadi di sini saya juga belajar banyak ya dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu melalui Mentimeter ya, luar biasa. Beberapa hal nanti akan saya publikasikan di kelas saya dan nanti selanjutnya juga akan saya usulkan di visi SMP 1 Kalibening ya, begitu. Jadi di sini tidak hanya Pak Tolik saja yang belajar, tapi saya juga belajar. Kemudian saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu panjenengan semua. Kemudian juga mengganggu, kemudian barangkali ada hal-hal dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Nanti habis ini kan Pak Tolik melanjutkan untuk budaya positif ya, katanya membuat nanti dilanjutkan. Nah saya mohon pamit ya Bapak Ibu karena saya di SMP hari ini pengumuman. Kemudian masa baru menggoni terus ya Pak. Saya di sini durasinya 3 jam Bapak Ibu. Oke. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan.